melakukan keburukan, yang terus-menerus mencari kemaksiatan, tenggelam dalam nafsu syahwatnya, malaikat itu berkata, aqsir, stop. Ya, kenapa? Walillahi utaqa'um minan nar, karena Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Wadzalika kulla lailah, dan itu terjadi setiap malamnya bulan Ramadan. Di riwayat yang lain Rasulullah SAW menyatakan, inna lillahi utaqa fi yaumin wa lailatin min Ramadan. Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka setiap siangnya dan malamnya bulan Ramadan. Kalau kita kemudian yang diberikan nikmat oleh Allah SWT memasuki bulan Ramadan ini, dan kemudian kita tidak berkeinginan untuk menjadi salah satu di antara utaqa tersebut, rugilah kita. Sebagaimana Rasulullah SAW mengaminkan doanya malaikat Jibril, su'idan nabiyyu 'alal mimbar, Nabi naik ke atas mimbar, summa qala amin, naik ke anak tangga pertama, qala amin, anak tangga kedua, darajat tsaniyah, faqala amin, summa irtaqa tsalitsah, kemudian Nabi naik ke anak tangga yang ketiga, faqala amin, dan kemudian berdiri di podiumnya berkhutbah. Falamma nazal, ketika Rasulullah turun, su'ila an dzalik, ditanyain oleh para sahabat, kenapa engkau mengatakan amin 3 kali? Rasulullah SAW menjelaskan, atani Jibril, malaikat Jibril datang mendatangiku. Dan kemudian malaikat Jibril berdoa kepada Allah SWT, raghima anfum ri'in. Raghima anfum ri'in adalah sebuah idiom dalam bahasa Arab. Raghima artinya turabun mukhtalitun birraml, debu yang bercampur dengan pasir namanya raghm. Raghima anfun hidung, berdebu pasirlah hidungnya seseorang. Kalau kita terjemahkan secara letterlock, apa maksudnya? Orang Arab sama seperti orang Jawa, kalau berbicara banyak simboliknya. Perempuan cantik kata orang Jawa, melakune koyok macan luwe. Ya, bukan berarti dia macan, dia simbolik. Berjalan yang tenang dan nyantai, baguslah. Orang Jawa menyimbolkan kecantikan seorang perempuan dalam jalannya seperti macan luwe kalau melaku. Simbolik orang Jawa itu. Orang Arab juga sama. Wajah ini adalah simbol kehormatan dari kita. Tidak ada bagian dari tubuh kita ini yang paling dihormati melebihi wajah. Orang melakukan operasi, ibu-ibu beli nopo mawon merek bedak sampai semuanya untuk bikin glowing and shining misalnya. Karena ini yang paling mahal. Sesuatu yang paling kita hormati itu kemudian diletakkan di tempat yang paling terendah. Bahkan bukan hanya debu yang bercampur dengan pasir untuk menggambarkan apa? Dalamnya orang ini terbenam dalam tanah. Gambaran kehinaan, gambaran kesengsaraan, gambaran kehancuran. Kalau wajah yang sangat mulia ini dibenamkan di dalam tanah yang berpasir, untuk menggambarkan betapa jeleknya, betapa buruknya, betapa hancur dan ruginya. Doa siapa itu? Malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, raghima anfum ri'in, celakalah, hancurlah, sengsaralah. Siapa? Idza dzukirta wa lam yusalli 'alaik, kata malaikat Jibril, jika disebut namamu Muhammad tapi orang tidak membaca salawat kepadamu. Rasul berkata faqul amin, Nabi berkata amin. Yang kedua kata Rasulullah SAW, man adraka walidaih aw ahadahuma, orang yang masih mendapati bapak sama ibunya atau mendapati salah satu di antaranya, masih punya ibu saja atau masih punya bapak saja, falam yadkhulil jannah, tapi dia tidak masuk surga padahal masih punya orang tua. Kata malaikat Jibril, sengsaralah orang itu, celakalah orang itu, hancurlah orang itu. Nabi berkata amin. Kenapa? Karena orang tua adalah jalan paling mudah buat anak untuk meraih surganya Allah SWT. Bagi yang masih memiliki kedua orang tua, mintalah maaf kepadanya, berbuat baiklah kepadanya, terutama di bulan Ramadan. Karena itu adalah wasilah yang paling cepat mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir Rasulullah SAW menyatakan, malaikat Jibril kemudian berdoa, wa raghima anfum ri'in, sengsara, hina dinalah, celakalah orang itu. Kapan? Man adraka Ramadan, jika dia mendapati bulan Ramadan, berpuasa dia di dalamnya, tapi begitu nanti selesai bulan Ramadan, walam yughfar lah, dia tidak diampuni dosa-dosanya. Malaikat Jibril menyatakan, sengsaralah orang begitu, hinalah orang begitu. Nabi Muhammad menyatakan amin. Kenapa? Karena ini adalah hari pesta
pora kebaikan yang memungkinkan amat sangat buat kita untuk dibebaskan dari api neraka, diampuni seluruh dosa-dosanya. Siapa yang iman, siapa yang berpuasa karena iman dan hanya mengharap pahala dari sisi Allah, diampuni seluruh dosanya. Siapa yang melakukan qiyamul lail, salatut tarawih, ya, dengan iman dan karena Allah, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Cuman prasyaratnya kita tidak hanya puasa dengan cara menahan makan, minum, dan juga tidak berhubungan seksual, tapi marilah sebagaimana kata Jabir bin Abdullah, idza sumta, kalau kalian berpuasa, falyasum, maka puasakan juga mata kita ini, telinga kita ini, semua anggota tubuh kita. Rasulullah mengingatkan kita, kalau kalian puasa, fala yarfuth, jangan berkata-kata yang jorok, jangan berkata-kata yang membangkitkan syahwat, fala yaskhaf, jangan teriak-teriak. Amarah kita puas-puaskan. Ya, kalau marah semarah-marahnya. Jangan, kata Rasulullah SAW. Idza sabbahu, kalau ada orang mencaci maki kamu, syatamahu, nyaci maki kamu, aw qatalahu, atau membangkitkan kamu sehingga kamu terpengaruh untuk melakukan perkelahian sampai bunuh-bunuhan. Kata Rasulullah, kalau ada orang yang menyatakan begitu di bulan Ramadan, membangkitkan emosimu, nyaci maki kamu, falyakul, katakanlah pada hatimu, inni shaimun marratain, kata Rasulullah. Katakan pada hatimu, aku poso. Engkau ai mari maghrib boten, ya. Jadi kita tahan itu kalau ada orang memantik emosi kita. Kenapa? Terakhir Rasulullah SAW mengingatkan kita, man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tidak menghentikan ucapan dustanya, kata-kata buruknya, wal amala bih, dan dia beramal dengan amal maksiat, falaisa lillah, enggak ada bagi Allah hajatun, perlunya. Kepada siapa? Pada orang itu. Gak butuh dari pangeran. Fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Orang itu tidak makan, tidak minum di bulan Ramadan. Kon masih poso, aku gak butuh, kata Allah. Kenapa? Karena mulutnya masih mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh. Mulutnya masih digunakan untuk berdusta, dan amalannya terus berbuat maksiat. Falaisa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan semoga Allah menerima puasa kita, ibadah kita, siam kita, qiyam kita, dan semoga kelak kita semuanya diampuni oleh Allah. Amin Allahumma amin. Kita melanjutkan tadabbur kita surah Al-Ma'un. Kita sampai di penghujung akhir, ya. Setelah kita mendapati bahwa salah satu ciri dari orang yang mendustakan hari akhir, mendustakan hari pembalasan, mendustakan agama ini, yang pertama adalah disebutkan oleh Al-Quranul Karim, karakternya. Kita sampai di ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kemarin sudah kita bahas, recap sebentar. Orang yang disebut oleh Allah SWT sebagai celaka, wailun. Kata wailun maknanya adalah adzabun lahum aw halakun. Kata Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir menyatakan maknanya yang pertama adalah adzabun lahum. Orang itu akan dikenai azab oleh Allah SWT. Halakun lahum, kehancuran buat mereka. Au wadin min fi nari jahannam, atau lembah di dalam neraka jahannam, ya. Sebagaimana yang pernah kita jelaskan, saking jeleknya wailun, ya, lil musallin, buat orang yang melakukan sholat. Perhatikan kalimatnya untuk jadi renungan buat kita. Orang ini bukan orang yang tidak sholat. Orangnya sholat 5 waktu. Dari mana kita mengetahuinya? Dari kalimat yang dipakai oleh Al-Quran dengan kata benda, musallin. Bukan orang yang sholat, tapi musallin, kata benda. Kalau disebutkan kata benda, orang ini sholat terus menerus, sholat 5 waktu. Masya Allah. Bukan orang yang Jumat saja sholat, Idul Fitri saja sholat, boten. Musallin, tempat sholat musalla, orang yang sholat musalli. Orangnya ini orang yang sholat terus menerus. Tapi kenapa dia wail, hancur dia, diazab dia, celaka dia? Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Karena orang ini terhadap sholatnya, bukan di dalam sholatnya. Diingat-ingat, as-sahwah anis sholah, bukan as-sahwa fis sholah. Bukan lalai dalam sholat, tapi lalai dari sholat. Perubahannya cuman dari kata an ke fi. Hati-hati.
Kalimatnya bukan begini, alladzina hum fi salatihim sahun, bukan begitu. Alladzina hum ala salatihim, atas salatnya, bukan dalam salatnya. Kenapa? Alhamdulillah, kalau orang lupa di dalam salat, semua kita akan hancur. Di antara kita pernah lupa subuh 2 rakaat atau wis 3 rakaat ini ya. Kita salat zuhur pernah 5 rakaat. Kita pernah salat asar mungkin 3 rakaat. Anak kita bilang, "Ma, masih 3 rakaat, Ma." Kita semuanya lupa. Ada yang salat ingat memean dorong dientas karena hujan turun, ya. Ada banyak. Allah tidak menyatakan fi salatihim, bukan orang yang lalai di dalam salatnya, tapi orang yang lalai terhadap salatnya. Dua hal yang berbeda. Apa maksudnya? Yang pertama, saya bacakan saja beberapa definisi di kalangan para ulama. Wa alladzi idza sajada qala bi ra'sihi wa hakada multafitan. Orang yang kalau sujud itu kepalanya noleh ke sana, noleh kemari. Sujudnya bukan jelas. Sujudnya melirik sana, ngelirik sini. Nomor 1, dia sahun. Yang kedua, wa qara Ibnu Mas'ud alladzina hum an salatihim lahun. Ibnu Mas'ud menerjemahkan sahun dengan lahun, bermain-main. Lahun, entertaining. Dia salat entertaining saja. Ya. Salat, kenapa kamu sujudnya itu? Biar darah saya ini mengalir ke otak. Itulah tujuan saya sujud. Lahun, masuk lahun. Kita salat bukan hanya untuk kesehatan, itu hanya efek samping saja, tapi kita salat adalah karena mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Wahidi nazalat fil munafiqina alladhi la yarjuna bi salatihim sawaban in sallu wa la yakhafuna 'alayha iqaban in taraku fahum 'anna ghafiluna hatta yadhhaba waqtuha wa idza kanu ma'al mu'minin sallu riya'an wa idza lam yakunu ma'hum lam yusallu. Kata Imam Al-Wahidi, penulis Sababun Nuzul, menyatakan ayat ini turun kepada orang munafik. Orang munafik zahirnya muslim, salat 5 waktu dia, tapi di mata Allah dia munafik. Kenapa salatnya? Dia kalau salat tidak mengharapkan sawaban, tidak mengharapkan pahala. Dia jelas jalanin salat aja. Kan beda orang yang melakukan salat untuk mengharapkan pahala, maka salatnya akan ditunaikan secara baik. Dia salat dengan tanpa harapan untuk mendapatkan pahala, wala yakhafuna 'alaiha iqaban, dan dia juga tidak takut atas hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia meninggalkan salat. Maksudnya apa? Bagi dia salat enggak salat biasa aja. Lek salat ya salat, enggak salat ya biasa aja. Enggak ada perasaan apapun dalam hatinya. Wedi kalau kita enggak salat, takut kita enggak ada. Santai saja dia. Nothing tulus. Ada orang bule nothing tulus. Salat iya, ndak salat oke. Ya, Masya Allah. Itu karakternya. Fahum anna ghafiluna hatta yadhhaba waktuha. Dia lalai dari salat sampai kemudian hilang waktunya. Loh, tak kira durung asar. Loh, kok wis isya rek? Dia ndak pernah peduli dengan waktunya. Dia sampai terlupakan waktunya itu. Karena kenapa orang bisa lupa? Karena dia ada pikiran yang lain, ke tempat yang lain, fokus ke yang lain, dan seterusnya. Ya, wa idza lam yakunu ma'ahum lam yakulu. Dan ciri berikutnya kata Imam Wahidi, mereka ndak salat kalau ndak ada orang lain. Kenapa salat? Ono mertuane, ada keluarganya, ono konco-koncone. Tapi kalau dia sendiri ya ndak salat. Niku ciri dari sahun kata Imam Wahidi. Ciri berikutnya kita kemarin sudah menjelaskan, hanya recap sebentar. Alladzina hum an salatihim sahun. Ada ulama yang menyatakan salat yang seperti burung mematok ikan. Burung atau ayam mematok makanan, atau burung ngambil makanannya cepet. Jangan tinggali ayam itu makan tidak lama, tidak gini diem boten-boten. Ada orang salat ya, itu sahun. Dia sahun terhadap salatnya. Atau salat di akhir waktu. Setiap salat di akhir waktu terus. Ya, begitu 2:30 kurang 10 menit salat zuhur. Ya itu. 5:30 kurang 10 menit salat asar. Ya. Model
apa namanya ini late generation ya. Lelet ya, lelet. Itu yang pertama. Cirinya adalah alladzina hum an salatihim sahun. Yang kedua, alladzina hum yuraun. Ciri yang pertama, orang itu kalau terhadap sholatnya buruk, mulai dari waktunya, mulai pelaksanaannya, poinnya itu. Satu, dari waktu, berarti sahun dia. Mulai dari apa? Tidak peduli terhadap waktu. Kalaulah dia sholat, ya di akhir-akhir waktu, dari waktu, namanya sahun. As-sahwah fil waqt, yang pertama. Yang kedua, dari pelaksanaannya, super cepat, ya, super cepat, tidak ada tumak ninahnya, tidak peduli bacaannya baik atau tidak dipikirin sama dia. Yang ketiga, dia meninggalkan atau tidak sholat, tidak ada takut-takutnya. Sama bagi dia juga tidak mengharapkan pahala dan mengharap dosa. Kalau kita ringkas, kalimat sahun itu maknanya itu. Nah, yang berikutnya, kenapa ada orang yang sholat kayak begitu? Karena sebenarnya motivasinya bukan mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi alladzina hum yuraun. Orang ini, mereka ini, kata Allah, hum, mereka ini yuraun. Kalimat yang menarik dari kata ro'a, melihat, yuraun, dia ingin show off, tapi kalimatnya pakai fi'il mudhari'. Artinya dia bukan sekali, terus menerus dia ingin disaksikan kalau dia melakukan ibadah, khususnya sholat. Dia melakukan sholat karena untuk sesuatu yang lain, bukan karena pengabdian kepada Allah, tapi ingin show off. Riya adalah dari kata ro'a, melihat, ya. Artinya orang itu disebut melakukan perbuatan riya kalau dia melakukan ibadah agar supaya orang lain melihatnya dan kemudian orang lain menggelarinya sebagai orang yang baik, orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah SWT. Jadi hakikatnya dia melakukan perbuatan ibadah, terutama sholat, untuk apa? Untuk dinilai oleh orang. Kita ini yang ibadah untuk dinilai oleh siapa? Allah SWT. Itu disebut dengan ihtisaban. Tadi itu, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Ya, ihtisab, kita menghisab diri kita. Satu, harapannya nanti kalau saya melakukan gini nanti akan dapat ini dari Allah. Namanya ihtisab. Kita mengharapkan pahala dari Allah SWT. Dan kita juga mawas diri karena ihtisab. Ojo sampai mulut saya berkata-kata. Namanya ihtisab. Ini ndak, orang ini melakukan amaliyah ibadah, entah itu sholat, entah itu zakat, entah itu puasa, entah itu haji. Niatannya apa? Yuraunan nas. Ya, mereka ingin show off kepada manusia karena ada tujuan lain. Karena mau nyalek rajin, yuraun. Habis nyalek kalah, wes tidak keluar lagi ke masjid misalnya. Itu namanya yuraun. Ay yuraunan nas bi salatihim in sallu. Mereka menampakkan kepada manusia dengan salatnya ketika dia melakukan salat. Au yuraunan nas bi kulli ma amilu min a'malil birri liyuthnu alaihim. Dia melakukan show off, ya, memperlihatkan kepada manusia apa saja dalam amal perbuatan agar apa? Agar manusia memberikan sana, ngelem-ngelem. Ya Allah, sampean niku lomba kok cek, ya Allah, rajine reknya masjid rek iri aku. Seneng, itu aja yang diharapin. Ya Allah, ya apa ya iso koyo sampean ngono iku ya. Terus kita seneng dengan pujian itu, dan itu yang kita harapkan. Ya, Masya Allah, itu namanya yuraun. Hati-hati, ini bukan penyakit orang yang tidak sholat. Kalau orang tidak sholat, tidak punya riya. Ya, kenapa? Dia tidak ada yang dibanggakan dari amal sholat. Dia bangga dengan maksiatnya. Ini penyakit orang yang sudah melakukan sholat. Nanti muncul dalam hatinya, setan merusak amal kita, menghilangkan keikhlasan. Karena syarat diterimanya amal, ikhlas. Ya, kalau orang sudah tidak melakukan sholat, enteng kata setan, udah, wassalam dia. Tapi kalau orang sudah melakukan sholat, apakah setan berhenti? Boten. Dia masuk merusak nilai sholat kita dengan cara dipalingkan sholat kita itu bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita menyatakan saya sholat lillahi ta'ala, ya, tapi kita lakukan linnas, yuraunan nan nas. Kita karena manusia, itu cirinya.
Kalau jenengan renungkan, kenapa ya ada sholat aurat karena manusia? Karena yang dia inginkan adalah dunia ini. Nomor satu, karena dia tidak percaya nanti ada balasan dari Allah SWT di akhirat. Kalaupun percaya, hampir tidak ada masuk dalam hatinya kepercayaan itu. Karena itu satu-satunya yang dia lakukan adalah bagaimana saya mendapatkan balasannya di dunia. Entah berupa harta, entah berupa penghormatan dari manusia, dilem, menungso, dan seterusnya. Karena dia tidak yakin dengan nanti di yaumul qiyamah. Itu yang disebut dengan yukadzibu biddin. Karena dia mendustakan itu. Orang yang yakin bahwa nanti ibadah saya ini ada pahalanya di akhirat, bahwa saya nanti akan bertemu dengan Allah, dan itu yakin, itulah motivasinya. Tapi bagi orang yang tidak yakin dengan itu, yang nggak ada yakinnya dia. Ya, dia melakukan sholat hanya untuk kepentingan tertentu. Masya Allah, ini yang harus kita ingat-ingat. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan alladzina hum yura'un, yang paling terakhir, sifat dari orang yang mendustakan agama, wa yamna'unal ma'un. Orang ini mencegah, sekali lagi kalimatnya menggunakan fi'il mudhari' terus menerus dia. Bukan sekali, untuk menggambarkan karakternya orang ini. Kalau ibadah show off dan dia tidak serius terhadap, dia lalai dari sholatnya. Ya, dia lalai dari sholat. Yang kedua, kalau dia melakukan sholat atau ibadah apapun saja, dia show off. Yang terakhir, wa yamna'unal ma'un. Dia mencegah pemberian yang kecil kepada orang lain. Saya jelaskan nanti al-ma'un. Ma'un dari kata mi'nun artinya qalil, sesuatu yang kecil. Ya, kalau kata orang Arab, seperti apa? Dalwah, seperti ember, panci, kapak, cangkul. Kita ini kalau hidup bermasyarakat lah biasa toh nyele. Yu nyele cangkule yu. Gaya apa? Iku lho mburi omah iku lho cek kotore. Kita pinjam ondo. Ya, kalau kita hidup di masyarakat zaman dahulu orang pinjam ondo gaya apa? Ngecat. Pinjam ke tetangga. Biasa mawon itu. Pinjam ember, pinjam nopola dan seterusnya. Nanti ciri orang yang mendustakan agama Allah ini, hatta sesuatu yang remeh-temeh, yang orang normal itu pasti akan memberikan, dia menolak untuk memberikan. Arit kuat di sele, enggak rendak landep engko, ojo wis. Pisau udah dikasihkan. Wonten kada. Wong super meleki. Niki nopo namine niki? Sampai Quran menggunakan kalimat al-ma'un. Jangan pikirkan, kok wonten wong ngoten-ngoten itu? Karena dia tidak baik sama Allah. Jadi nanti urusan itu, kalau orang sholatnya benar, kalau orang itu baik hubungannya dengan Allah, maka pasti hubungannya kepada makhluk saya. Kalau orang hubungannya dengan Allah jelek, tandanya nopo? Sholatnya mboten karu-karuan. Ini diambil sampel oleh Allah. Karena ibadah itu banyak, tapi ibadah paling fondasional adalah sholat. Kalau sholatnya orang jelek, yang lain pasti jelek. Kalau sholat saja dia show off, apalagi haji, wah tambah show off dia. Dan seterusnya. Gelangnya betul dicepot, wis oleh 5 tahun. Aku biar haji. Meskipun tidak semua orang yang pakai gelang berarti sombong, langit dah. Kalau jenengan ningali lu, sampean sombong berarti nggih, mboten nggih. Tapi masya Allah, tidak dipanggil haji marah dia. Larang haji iki ngawur kan niku misale. Masya Allah kalau kita pikirkan itu. Jadi menarik nggih. Ini yang disebut dengan mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Mendustakan hari akhir, cirinya dia baik sama Allah, dia baik kepada orang lain. Itu nanti kesimpulannya begitu. Mari kita rekso, nanti kita lihat sendiri. Saya ini sholat insya Allah sudah baik Ustaz, tapi kok meleki? Belum. Mari kita baca bagaimana para ulama mendefinisikan al-ma'un. Qala aktsarul mufassirin, banyaknya para mufassir menyatakan al-ma'un ismun lima yata'awazuhun nas bainahum minad dalwi wal fa'si wal qidri wa ma la yamna'u kal ma'i wal milhi, kata para mufassirin. Sesuatu, kata dia, nama yang biasanya orang saling pinjam meminjamkan. Ya, seperti apa? Periuk, seperti ember,
seperti periuk, wal faksi, wal kidr, seperti nopo kapak, semuanya. Pisau kalau kita nopo mawon lah, sapu, ya, buat segala macam. Atau wama la yumna kalma, atau sesuatu yang tidak mungkin kita kalau meminta dilarang, tidak dikasih. Seperti apa? Air. Wonten-wonten meleki, lalu air aja tidak dikasih. Coba dulu ya, kita ini sudah berubah jauh dari tradisi orang Jawa. Dulu orang Jawa, kalau jenengan orang kampung dulu tahu, namanya sumur itu di depan, bukan di belakang. Rumah orang Jawa dulu. Ini rumah, pinggirnya sumur, nah gitu. Kenapa? Karena sumur itu dipakai semua orang yang lewat di pinggir jalan, silakan ambil air di sumur. Model rumah orang Jawa itu dulu, sumurnya ada di belakang, sudah di depan, di pinggir jalan. Ya, yang masih pakai senggot itu ya. Jangan kalau masih ingat senggot nih. Sekarang boten wis ono sumur PDAM saat ini Pak Ustadz misalnya. Tapi kenapa dulu itu simbol dari kemurah hatian. Nomor 2, sumur selalu deketin dengan dapur dulu, samping dapur dulu sumur itu. Kenapa? Kata orang Jawa, kalau ada apa-apa dengan api kebakaran, mudah kita mencari air. Itu filosofinya orang Jawa. Kalau bangun rumah, arsitektur orang Jawa dulu. Pemurahnya kita tunjukin di depan. Tidak seperti sekarang. Jadi minta air itu sesuatu yang biasa dan orang tidak mungkin menolaknya. Kalma wal milah atau garam. Saat ini pun di kota tidak ada kita pinjam itu, tapi di desa biasa jaluk terasi, lombok, uyah-uyahan biasa. Yu jaluk anune yu misalnya dan seterusnya biasa mawon lah gitu. Lah, ini sesuatu yang tidak mungkin orang itu tidak memberinya, itu pun kita tidak mau memberi. Saking nopone niku, saking kikirnya dia, sudah hilang empatinya, simpatinya. Niki hati-hati. Ternyata wonten kaitannya antara ketaatan kita kepada Allah dengan sifat sosial kita. Sifat empati kita, sikap mau menolong orang lain itu. Orang yang baik hubungannya dengan Allah, sing soleh, wong sing taat teng Gusti Allah, pasti dia empatinya tinggi, ingin bantu orang tinggi. Kalau ada orang yang merasa baik tapi kok meleki, dia bukan orang baik. Karena berkaitan itu, wayamna'unal ma'un wa qila huwa az-zakat. Para sahabat Nabi juga menyatakan al-ma'un adalah zakat. Orang ini mudah memberikan zakat, tidak menghalang-halangi, mencegah. Kenapa? Karena bagi dia zakat itu sesuatu yang kecil. Kenapa? Wong cuman 2,5% kok. Yang masih ditinggalkan lebih banyak. Lah gitu. Wong lurus 0,5%, yang masih ada jauh lebih banyak. Makanya zakat dinilai kecil karena cuman lurus 0,5%. Kalau jenengan punya uang 10 juta, katakanlah cuman diambil katakanlah 250 lah, mah kecil dah. Alah, cuman 250 lah, kecil. Yang masih saya punyai masih jauh lebih banyak. Karena itu kata pikirannya para sahabat itu, zakat itu al-ma'un, kecil. Kita sekarang boten. Begitu ngumpul lo, nanti begitu sudah Ramadan nyampe nisab, aduh, agak bisa tiba ya, ngoten kita. Masya Allah, itu mental itu yang harus kita lihat, dirubah. Karena kata para sahabatnya, kata para mufassirin, al-ma'un ay zakat, zakatul mal. Ya, jadi kita ini harus merubah cara pandang kita kalau mengeluarkan zakat, bahwa yang kita miliki masih jauh lebih banyak daripada yang kita keluarkan, yaitu 2,5%. Ya. Tapi banyak orang tidak mikir ngoten. Ya, mikir aduh, wah kerek. Terutama yang tidak gaji tetap. Kalau gaji tetap sudah dipotong tiap bulanan, dia tidak terasa karena dipotong sedikit-sedikit. Yang tidak dipotong itu begitu jelemeger 12 bulan, ya hijriah, terus dia bilang, duh lumayan juga nih misalnya. Nah, kita tidak melihatnya sebagai al-ma'un. Orang-orang dahulu, orang-orang salaf menyatakan dia adalah al-ma'un.
Wakila al-ma'un fil Islam at-ta'ah wa zakah. Ada yang menyatakan al-ma'un adalah ketaatan dan zakat. Qala Az-Zajjaj wa Abu Ubaidah wal Mubarrad, al-ma'un fil jahiliyah kullu ma fihi manfa'ah hatta al-fa'su wad-dalwu wal-kidru wal-qadahah wa kullu ma fihi manfa'atun min qalilin wa kathirin. Segala sesuatu yang memberikan manfaat meskipun sedikit. Seperti apa kata orang Arab jahiliyah? Orang Arab menggunakan kata ma'un adalah untuk segala sesuatu yang memiliki manfaat meskipun kecil. Seperti tadi, periuk, kapak, ember dan seterusnya, ya. Al-ma'un adalah al-ma' sama, sami'tu ba'dul Arab yaqulu al-ma'un ma' sama. Kata al-ma'un diambil dari kata al-ma'nu, yaitu al-qalil. Imam Qutrub menyatakan aslul ma'un minal qillah, berasal dari kata maknanya qillah, ya. Wal ma'nu asy-syai'ul qalil, sesuatu yang kecil, ya. Fasamallahu shadaqa wa zakah wa nahwa dzalika minal ma'ruf ma'unan, dan karena itu Allah menyebut shadaqah, zakat itu disebut sebagai ma'unan li'annahu qalilun min katsir, karena dia sedikit dari yang banyak, ya. Wa qila huwa ma la yubkhalu bihi kal ma'i wal milhi wan nar. Ada juga yang mengartikan ma'un dengan sesuatu yang tidak mungkin orang itu bakhil terhadapnya, seperti air, seperti garam, dan seperti api. Ya, kalau zaman dahulu api, ya. Sekarang Masya Allah, orang dulu itu Masya Allah, ya, kita lagi butuh ambil air dari saya aja, biasa mawon. Orang sekarang boten, ya, dihitung, pinjam 3 hari dihitung berapa, Masya Allah, ya. Waqad akhraj Ibnu Jarir Ibnu Hatim an Ibni Abbas ara'aita alladhi yukadzibu bitin qala yukadzibu bihukmillah, maksudnya mendustakan agama, hukum-hukum Allah SWT. Fadzalika alladhi yad'ul yatim yadfa'uhu an haqqih. Wa akhraj Ibnu Jarir, dan seterusnya, fawaidul musallin hum al munafiqun. Ada juga yang mengartikan orang yang salatnya sahun adalah orang-orang munafik, ya. Yura'unan nas bi salatihim, mereka show off, ya, mereka memamerkan salatnya. Idza hadaru, kalau dia hadir di Masjid Nabawi, wa yatrukunaha idza ghabu, dan dia meninggalkan kalau dia sedang ghaib, tidak ada orang-orang. Wa yamna'una al-'ariyah bughdhan lahum wa hiya al-ma'un, dan dia mencegah untuk mu'ariyah, saling bantu-membantu tadi, ya, memberikan pinjaman berupa ember, kapak, dan seterusnya. Kenapa? Bughdhan, karena marah, karena benci, ya, melegi kepada yang lainnya. Ada juga yang mengartikan dari Ibnu Jarir, yang disebut dengan sahun dalam salat adalah meninggalkan salat saat sendirian, wa yusalluna fil ananiyah, dan hanya salat saat dilihat oleh orang banyak. Qultu, kata Mus'ab bin Sa'ad kepada Rasulullah SAW, aku berkata kepada ayahku, ara'aita qaulallahi ta'ala, bagaimana pendapatmu tentang firman Allah, alladzina hum an salatihim sahun ayyuna la yuhadditsu nafsah. Siapa di antara kita yang tidak lalai? Siapa di antara kita yang hatinya itu tidak punya pikiran kemana-mana kalau sholat? Semuanya kita juga kemana-mana hati kita. Qala innahu laisa dzalik, bukan begitu anakku, innahu idha'atul waqti, ya, maksudnya adalah menyia-nyiakan waktu sholat. Ini tinggal tambahan hadis-hadis, ya, dari Fathul Qadir. An Sa'ad bin Abi Waqqas qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an qawlihi alladzina hum an salatihim sahun hum alladzina yuakhiruna as-salam waqtiha. Kata Rasulullah SAW, mereka adalah orang yang mengakhirkan waktu salatnya. Ada juga dengan sanad yang dhaif, ya, dari Abi Barzah Al-Aslami, lamma nazalat hadhil ayah alladzina hum an salatihim sahun qala Rasulullah Allahu akbar hadhil ayah khairul lakum min ayyu'ta kullu rajulin minkum jami'ad dunya. Demi Allah, Allah Maha Besar, sesungguhnya ayat ini jauh lebih baik daripada seorang diberikan seluruh dunia ini dibanding dengan
dapat surah, memahami surah Al-Ma'un. Huwa alladzi idza shalla lam yarju khaira salatih. Dia orang yang salat, dan kalau salat dia tidak mengharapkan kebaikan salatnya. Wa in tarakaha lam yakhaf rabbah. Kalau dia meninggalkan salat, dia juga tidak takut terhadap Tuhannya. Kata hadis ini. Kunna nu'iddul ma'un ala ahdi Rasulillah SAW ariyat dalwi wal kidri wal fa'si wal mizan wa ma tata'atawna bainakum. Kata Abdullah bin Mas'ud, kita dulu itu di masa Rasulullah SAW menganggap bahwa al-ma'un adalah meminjam ember, periuk, kapak, timbangan, dan apa-apa yang bisa diberi sesama kalian. Ya, terakhir annahum wafadu ila Rasulillah SAW faqalu ya Rasulullah ma ta'hud ilaina qala la tamna'ul ma'un. Serombongan akhraja Ibnu Mardawi an Qurra bin Dam an-Numairi, sesungguhnya orang-orang, ya, ada rombongan datang ke Rasulullah SAW kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah yang engkau janjikan kepada kami, apa yang engkau hendak beritahukan kepada kami sehingga kami menganggap itu adalah janji kami kepadamu. Ya, kata Rasulullah SAW, janganlah kamu melarang pemberian hal-hal yang kecil. La tamna'ul ma'un. Qalu wa mal ma'un, apakah al-ma'un itu? Qala fil hajari wal hadidati wa fil ma'. Al-ma'un adalah dari kayu, dari besi, dari air. Kata Rasulullah, para sahabat berkata, apa yang dari besi itu ya Rasulullah? Yang dari besi itu ya periuk dan seterusnya. Wa mal hajar, apalagi yang dari kayu-kayu, dan misalnya ya apa sajalah, seperti kayu bakar dan seterusnya. Dan apa yang dari besi? Yang dari besi adalah kapak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terakhir kurang 5 menit ya. Imam Ar-Razi menutup surah Al-Ma'un ini dengan doa yang sangat indah. Di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, kata Imam Fakhrul Razi, wal nakhtim tafsir hadhihi surah, dan kami menutup tafsir akhir surah ini biddu'a, dengan doa kepada Allah SWT. Ilahana, Tuhan kami, hadhihi surah ini fi dzikril munafikin, menjelaskan tentang karakternya orang munafik. Siapa ini? Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Semua yang kita baca di surah Al-Ma'un ini adalah karakter dari orang munafik. Sekali lagi, kita ini kalau ngomong munafik, telunjuknya jangan kepada orang sana, telunjuknya harus diarahkan kepada kita. Apakah saya ini orang munafik? Saya lihat dari ciri-cirinya. Seperti seperti Umar bin Khattab, dia datang kepada Hudzaifah. Ya, karena Hudzaifah lah orang yang diberitahu oleh Rasulullah SAW tentang daftar orang-orang munafik di Madinah. Tapi Hudzaifah tidak boleh mengatakan siapa orangnya. Ini rahasia dari Rasulullah SAW. Satu-satunya sahabat yang tahu nama-nama orang munafik adalah Hudzaifah. Umar bin Khattab datang ke Hudzaifah berkali-kali hanya untuk memastikan apakah saya masuk di dalam list. Sampai tidak ngasih tahu siapa yang masuk list, apakah saya. Akhirnya Hudzaifah ngasih tahu, kamu tidak termasuk ayo Umar. Ya, senanglah Umar bin Khattab. Ya, karena apa? Karena takutnya dia ada sifat nifak di dalam dirinya. Bagaimana lagi dengan kita? Ya, bagaimana lagi dengan kita? Karena itu kata Imam Ar-Razi dalam tafsirnya menyatakan, ya Allah, surah ini menuturkan karakter orang munafik. Ya. Apa saja karakternya? Tadi, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin fabil musallin alladzina hum salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Dan 5 ciri dari orang munafik itu. Ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam surah Al-Ma'un. Yang pertama, menghardik anak yatim. Ya, nomor 1 itu tanggung jawabnya kepada orang yang mestinya kita sayangi, tidak kita sayangi. Yang pertama,
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, menghardi anak yatim, manggil-manggil saja hanya untuk kepentingan kita tapi kita tidak memberikannya. Yang kedua, wala yakhuddu ala tu'amil miskin, tidak ikut mendorong untuk memberikan makanan kepada orang miskin. Yang kedua. Yang ketiga, kalau sholat dia lalai dari sholatnya. Yang ketiga, dia show off kalau melakukan amal soleh apapun saja termasuk sholat di dalamnya. Yang terakhir, pelit sekali hatta terhadap sesuatu yang kebanyakan lumrahnya manusia dia memberikan, tapi dia pelit sekali menhalangi untuk memberikan sesuatu bahkan yang remeh-temeh. 5 karakter itu kata Imam Razi, ya Allah, surah ini menuturkan karakternya, sifatnya orang-orang munafik. Was surah allati ba'daha, dan surah setelahnya yaitu surah Al-Kautsar habis ini atau setelahnya ya nopos setelah Al-Maun ya, surah setelahnya fi sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, surah setelahnya menjelaskan tentang sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat kalimatnya indah sekali, fanahnu illam nasil fit ta'ati ila Muhammadin alaihi salatu wassalam wa ila ashabi. Ya Allah, jika kami ini tidak bisa sampai kepada sifat-sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, lam nasil fil af'alil qabihah ila haula'il munafikin, jangan sampaikan kami dengan sifat-sifatnya orang munafik yang jelek itu ya Allah. Fa'fu anna, maafkan kami ya Allah, bifadlika, dengan karuniamu ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Doa indah dari Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya ketika mengakhiri pembahasan surah Al-Ma'un. Semoga kita ini semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang benar-benar jujur di dalam menjalankan agama ini, sadar benar tentang pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari pembalasan saat semua nikmat ini akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita semuanya pasti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap semua amal yang kita lakukan. Kita menjauhkan diri dari menjadi orang-orang yang dianggap oleh Al-Qur'an sebagai mendustakan agama, mendustakan hari akhir, mendustakan hari perhitungan. Satu, dia menghardi anak yatim, memanggil-manggil hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tidak peduli sama anak yatim. Dia tidak ikut serta, jangankan memberikan sebagian harta, hanya untuk ikut serta, mengingkari, mendorong orang untuk berbagi, tidak mau dia lakukan. Kenapa? Karena dia orang yang banyak uangnya. Sementara kalau dia ikut mendorong kepada kebajikan, orang akan menarik apa yang telah kamu berikan. Daripada saya nanti ditunjuk sama orang, mending saya tidak ikut-ikut dalam kampanye, dalam penyebaran, mendorong orang untuk membagi, untuk memberikan sebagian harta kepada orang miskin. Yang ketiga, kalau dia melakukan sholat, sholatnya lalai, dia lalai dari sholatnya. Dia kalau sholat hanya di akhir-akhir, itu pun kalau dia lakukan, dan begitu dia melakukan tidak ada tumakninah, sangat cepat dia melakukan, ya. Karena tidak ada keseriusan di dalam sholat, karena sholatnya tidak mengharapkan pahala, sholatnya kalaupun dia tidak sholat, dia tidak takut pada Allah SWT. Yang keempat, dia kalau melakukan amal ibadah, bukan Allah tujuannya, tapi manusia. Dia ingin dipuji oleh manusia, dihormati oleh manusia sebagai orang yang soleh. Yang terakhir, dia kehilangan empatinya kepada orang lain, bahkan untuk memberikan sesuatu yang kecil seperti air, seperti garam, seperti berbagi, meminjamkan periuk, kapak, dan seluruh peralatan perabotan rumah tangga, hatta itu pun tidak dilakukan karena begitu kikirnya dia. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah keimanan yang kokoh, ya, sifat yang baik sebagaimana sifat para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kang saged kula sampaikan, adanallahu yakum ajma'in, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.